Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ricky Gunawan, Prodi Manajemen dengan NIM 211037, dengan dosen pengampu Adisya Maya Andara SPD MM. Analisis manajemen sumber daya manusia pada perusahaan internasional dengan studi kasus PT Sido muncul. Nah, apa sih MSDM internasional? Jadi, manajemen sumber daya manusia adalah pemanfaatan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan organisasi. Menurut Tomlin, manajemen sumber daya manusia internasional adalah penggunaan sumber daya internasional untuk mencapai tujuan organisasi tanpa memandang batasan geografis. Nah, hal-hal yang mempengaruhi perbedaan MSDM antar negara, yang pertama itu budaya. Perbedaan budaya di setiap negara merupakan hal yang menjadi tantangan tersendiri bagi manajer untuk manajemen sumber daya manusia yang tersedia. Yang kedua itu ada pendidikan. Perbedaan tingkat pendidikan antar negara juga mempengaruhi MSDM antar negara. MSDM di negara maju akan berbeda dengan MSDM di negara berkembang. Yang ketiga itu sistem ekonomi. Di setiap negara memiliki perbedaan-perbedaan MSDM terpengaruh juga oleh sistem ekonomi dengan negara di mana perusahaan sedang beroperasi. Yang keempat itu sistem politik. Sistem politik yang dianut oleh suatu negara akan mempengaruhi MSDM dalam pembuatan dan penerapannya. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang studi kasusnya di PT Sido muncul. PT Sido muncul adalah produsen jamu terbesar dan termodern di Indonesia dengan pangsa pasar terbesar untuk kategori produk jamu tradisional. Dalam mempertahankan eksistensinya, Sido muncul terus memahami kebutuhan perubahan yang diperlukan hingga memodernkan jamu untuk memenuhi gaya hidup masa kini konsumen Indonesia dengan tetap menggunakan rempah dan tanaman obat asli Indonesia yang telah teruji khasiatnya. PT Sido muncul berhasil maintenance karyawan sebanyak 4.000 orang yang saling sinergis, harmonis dan tanpa gejolak sedikit pun dengan cara aturan dan hak-hak karyawan terpenuhi, mulai dari pemenuhan UMR-nya yang juga melebihi angka yang ditetapkan pemerintah daerah. Terus hak cuti, tunjangan lembur dan transportasi, cuti hamil, beribadah dan THR. Salah satu kendala di PT Sido muncul dalam melakukan kegiatan internasionalisasi adalah belum adanya regulasi untuk mengkualifikasikan produk herbal di banyak negara. Baru diatur di Indonesia, India, dan Hong Kong. Oleh karena itu, perusahaan tidak memperkenalkan produk PT Sido muncul sebagai produk herbal atau produk herbal, tetapi sebagai suplemen makanan. Minimnya regulasi produk herbal di Indonesia membuat perusahaan sulit mengekspor produk ke negara tersebut. Perusahaan juga menyesuaikan produknya agar memenuhi kebutuhan konsumen dengan berhasil dipasarkan ke luar negeri. Terus penyesuaian dilakukan dengan merek, kemasan, dan komposisi bahan pendukung. Misalnya produk tolak angin yang dijual ke Thailand berganti nama menggunakan Thailand. Namun perusahaan tersebut mencantumkan nama produk kecil tolak angin di sudut kemasan